Cekiyeo. Yo, what's up para penikmat Dupa Nusantara. Bertemu lagi kita di Dupapedia. Hidupkan Dupa, nyalakan bahagia. Petau. Kali ini kita akan unboxing Dupa Agarwood Incense ya. Judulnya begitu tuh. Incense Agarwood. Belanja di Tokped karena penasaran kan. Scroll. Ah, ini asik nih, perlu dicoba nih barangnya kan. Nah, penampilannya ciamik ya, dari tampak luar itu tuh asik nih. Saya yang beli itu dia ini Agarwood ya, gaharunya Merauke sama gaharunya Kalimantan. Kita coba unboxing ya guys ya. Jadi apa ya, di Dupa Gaharu tuh memang variannya wakeh ya, kalau orang Jawa bilang tuh banyak banget. Yang saya tahu tuh ada sekitar 16 jenis. Nah, apakah ini dia, nanti coba kita tandain dulu nih, karena dia nandainnya cuma di plastik ini. Dia udah pakai bambu ya, modern semi tradisional gitu, tapi ya dia udah plastikin semua full. Jadi ini untuk menghindari rayap mungkin yang mau makan. Ya, jadi ini kita coba dulu buka yang Merauke. Kita coba buka. Ini dia pakai kayak grafir gitu ya guys ya, tuh Gaharu ini pakai grafir, juga pakai grafir. Jadi dia pakai kayak mungkin solder gitu, solder dia panaskan, dia lukis gitu. Ini memang bagus ya. Jadi ini simple tapi cukup elegan kalau kita guna. Coba kita buka ya. Ini dia rapi, benar-benar pekerjaannya rapi sekali. Ini rapi nih untuk kemasannya. Boleh juga. Oh, itu patahannya. Dia patah ya, beberapa ada yang patah guys. Ya, jadi kita coba tarik semuanya. Ini yang aslinya nih, tuh aslinya segitu tuh ya. Nanti sebenarnya akan jauh lebih bagus kalau dia sediakan tempat ya, tapi nggak apa-apa lah. Orang-orang yang sudah tahu begini kan mungkin dia bisa pakai wadah, terus diisinya biji atau beras, atau dikasihnya pasir-pasir, langsung ditusuk begini. Ya, ini panjangnya 21 cm ya. Isinya 70 batang. Coba kita bakar. Apa sih bedanya gaharunya Kalimantan dengan gaharunya Merauke? Coba kita bakar ya. Apakah dia sesuai ekspektasinya saya? Seperti apa sih Gaharu Merauke itu? Dan memang enaknya memang menggunakan Dupa Elite ini ya, Dupa yang premium, kelas premium ini memang yang kita cium adalah memang aroma dari bakaran bahan Dupa yang mau digunakan ini. Jadi memang kalau bahannya Gaharu ya memang tercium ya Gaharunya. Jadi tidak berusaha menjejelkan bahan-bahan yang lain agar terlihat lebih besar gitu. Sudah nggak begitu lagi konsepnya. Konsepnya adalah pure aroma yang memang kita tonjolkan gitu loh. Dan ini memang ya ini dia. Nah, ini gaharunya ini cukup enak ya kalau kita cium ya. Walaupun dia barangnya kan kecil ini. Diameternya paling sekitar 2 mili sedikit ini ya diameternya. Tapi memang asik. Dan memang rentannya ini barang gampang patah. Ini aja pas pengirimannya sudah patah, beberapa udah patah. Tadi saya tarik, saya pikir ini aslinya. Jadi kalau kita melihat sesuatu ya guys ya, jadi kita harus melihat dari segala sudut pandang. Intinya ya objektif lah melihat sesuatu itu. Jangan dari satu sisi terus kita mengambil kesimpulan gitu. Nah, jadi dari sisi ini kalau kita bisa angkat satu, tadi kan saya angkat satu gitu kan, ini pendek nih cuma 11 cm. Padahal panjang loh, asik loh. Ini jadi kalau kita taruh ini di tempat yang, ini kan enak nih tempatnya. Sebentar. Ini enak. Ini bisa diletakkan di sini nih, ada tempat Dupa yang asik juga, ada tempat begini kan. Letakkan di sini terus ya. Dari sini taruh. Terus, ya udah. Meditasi kita bisa, enak. Jadi memang banyak grade-nya ya kalau kita ngomong Gaharu ini. Gaharu yang kita gunakan ini kan sebenarnya yang kita cari kan getahnya ya. Getahnya itu ada banyak sekali proses yang harus kita lakukan sehingga kita bisa
mendapatkan grade-grade dari getah yang berbeda. Jadi kalau misalnya sulingan pertama, sulingan kedua, sulingan ketiga itu memang berbeda sekali hasilnya. Dan memang dengan harga ini segini ini cuma 55.000. Jadi saya rasa ini dia memang menggunakannya, dia memang mencacahnya ini rasanya ini dari hasil ini tidak pure dari ini apa istilahnya, kalian ini masih halus ya, kalau saya lihat ya masih halus sekali levelnya. Jadi ini saya duga ampas-ampasnya dari sulingan pertama itu, ampasnya itu yang dicacah, dihaluskan sekali, ya dihaluskan, kemudian dicampurnya lengket, kemudian dicetak di dupe ini, dupe yang kecil begini. Dan ya aromanya masih memang dapat sekali. Tapi memang kalau kita memang mau bandingkan dengan sulingan getahnya itu memang jauh sekali aromanya, jauh berbeda. Jadi ini jauh lebih halus ya. Tapi kalau untuk penggunaan kita keseharian kita untuk duduk meneng ya, duduk diam aja gitu, atau duduk untuk kontemplasi, atau kita untuk meditasi, atau untuk sebelum kita mau sembahyang beribadah, itu kita bakar ini di salah satu sudut ruangan, ini sudah cukup memadai kalau menurut saya. Ini sudah cukup enak. Jadi tidak nusuk, cukup halus. Jadi mungkin pemilihan dari dupa ini juga cocok banget ya untuk teman-teman yang penggunaan keseharian gitu ya. Dan untuk teman-teman yang ingin punya vibrasi yang enak gitu loh, kita gunakan untuk memang untuk meditasi ya, ini cukup bagus juga. Jadi vibrasinya asik nih kalau kita lihat ya, memang benar-benar membuat kita tenang gitu ya. Karena dia tidak ingin mendominasi juga nih aromanya, dia tidak ingin menguasai loh, ini loh saya eksisnya saya di sini, nggak begitu. Tapi dia karena dengan diameter yang kecil begini itu membuat cukup bisa menjadi teman yang asik ya kalau saya bilang ya, tidak begitu menampar kita lah untuk saya hadir di sini gitu kan, tolong perhatikan saya. Nggak seperti itu kan. Jadi memang kadang-kadang karakter aroma dari dupa itu memang jadi seperti itu karena saking kerasnya, apalagi kalau kita mau mencoba dupa-dupa yang fragrance ya amit-amit gitu kan. Nabok itu, apalagi kalau kita bakarnya di tempat yang ruangannya cukup kecil ya, jadi memang nusuk banget sampai uyang-uyangan kepala kita. Tapi kalau ini enggak lah, kita bakar satu aja ini udah cukup enak ya. Jadi dia mengklaim ya, di pembuat ini mengklaim bahwa dia bisa hidup sampai sekitar 20 menitan. Ya tergantung flow-nya udara juga sih, flow-nya angin di tempat yang dimana kita bakar dupa ini. Jadi memang dari kalau yang seperti ini nih steady begini anginnya ya, memang dia bisa cukup lama sih, karena memang saya lihat dari laju pembakarannya juga tidak begitu cepat ya. Tapi ini jadi asik gitu loh, dia memang selama saya bicara begini dia memang seperti kayak menimpali gitu loh, saya apa ya istilahnya, sungkan gitu loh untuk ngeledek dupa. Jadi sungkan gitu loh kan. Karena asik gitu nih, bawaannya nih enak nih dupa ini. Ya, jadi ini dupa Merauke, kita coba dupa Merauke ya. Dan ya ini recommended lah kalau menurut saya, nih asik nih dupa ini, bisa didapetin di Tokped teman-teman ya. Nanti ada teman-temannya ini berapa harganya gitu kan. Terus terang saya nggak jual. saya juga bikin dupa, cuma ada hobi saya yang harus saya salurkan gitu kan, hobi ngoceh. Nah kebetulan mungkin memang ada beberapa teman-teman yang memang ngikutin ya dari saluran YouTube saya tuh, kok jarang sih ngupload gitu. Ya karena saya udah ngoceh di off air tuh, saya udah banyak ngocehnya. Capek juga. Jadi memang kebetulan nih ada waktu kosong sedikit lah, jadi saya tidak melupakan kulit saya kan, kacang lupa kulit ya, saya kan ibarat kacang lah kan, saya tidak melupakan kulit saya. Jadi masih sebelumnya ada media yang memang benar-benar memberikan saya wahana yang keren gitu loh, wahana bermain saya untuk tempat ocehan saya, tempat saya ngomong macam-macam lah gitu kan. Kalau ada teman juga salah satu yang berkomentar di kolom komentar di YouTube saya tuh, ada yang bilang jangan dakwah dong ngomongin dupa gitu. Tapi terus terang lah, itu temen tuh keren loh dia ngomong tuh. Saya yakin itu bukan hinaan, itu kayak pujian gitu buat saya. Gila, saya ngoceh begini dianggapnya dakwah. Tapi mohon maaf nih, bukan maksud saya untuk menghina agama tertentu ya, enggak. Saya sih santai aja, mau saya dibilang ngoceh kayak, mau saya dibilang pidato kayak, mau saya dibilang ceramah, apapun bentuknya saya ucapkan terima kasih kan. Saya terimalah dengan lapang dada gitu kan. Tapi walaupun memang ada beberapa orang-orang yang nggak suka gitu dengar ocehan orang. Karena mungkin udah bosan dengar ocehan istrinya.
Oceh, istrinya udah nyap-nyap gitu seharian kan, terus mana dia mau menghibur, dia kan mau dapat hiburan nih di di saluran YouTube. Pas dia bukalah saluran YouTube-nya saya, ocehan lagi yang Tapi ya sebenarnya intinya sih teman-teman yang kaum netizen, termasuk saya juga sebenarnya kaum netizen, itu memang punya banyak golongannya ya kan. Jadi kalau teman-teman yang sedang mendapat kritik pedas ya, kritik yang asik banget buat dimakan pakai nasi kan, kritik pedas tuh enak dimakan pakai nasi. Sampai keringet-keringetan gitu loh, kayak makan nasi Padang. Jadi kalau kita terima kritik itu, jadi kita anggap aja tuh kayak memang ada temen yang memang versinya berbeda, memang jauh dari biasanya, itu sedang memperhatikan kita, itu aja. Jadi ya anggap aja itu sebagai ya tim peramai lah. Timbang sepi melompong gitu kan, ke YouTube-mu kontenmu tuh sepi melompong, gimana rasanya kan nggak enak. Mending lah terus ada yang hujat-hujat dikit gitu kan, kritik-kritik dikit itu manis gitu rasanya. Ya seperti kayak gado-gado ya kan, gado-gado tuh kan rasanya macam-macam coy, ada yang manis, ada yang asin. Ini juga dapatnya banyak di aroma dupa ini ya, dapatnya macam loh. Nah ini Merauke ini ada sepet-sepetnya dikit. Sepet-sepetnya dikit. Lu kata nano-nano ada sepet-sepetnya. Nah, saya klarifikasi lagi yang soal tentang kritik yang teman-teman bilang, ada yang bilang saya sedang berdakwah itu. Biar nggak panjang buntutnya, ini nggak maksud saya melabelkan diri saya itu saya sedang berdakwah. Enggak, beneran enggak. Jadi sini totally hanya untuk mencurahkan isi hati aja, mencurahkan apa yang ada di isi otak saya. Katanya kan kalau kita sedang berbicara, kita sedang nulis, itu kan memang kita sedang berusaha untuk merumuskan apa sih ya makna-makna yang sedang berseliweran di otak kita. Dan kalau kita selalu sering latihan kita untuk berbicara yang apik itu, kita coba susun makna-makna itu, kita coba menulis, kita coba keluarkan lah dari media apa saja kan, itu akan membantu kita untuk bisa membuat ruang-ruang yang cukup apik gitu di otak kita, di hati kita, nanti bisa teresonansi dengan baik, sehingga kita tidak gampang tersulut gitu, kita tidak reaktif, jadi kita tidak terlalu reaktif. Nah, salah satu cara langkah kita agar kita tidak terlalu reaktif, kita cukup adem lah gitu loh menanggapi apapun yang terjadi di sekitaran kita. Ya kita harus bisa latihan itu gitu loh. Jadi teman-teman punya tingkatan yang berbeda gitu loh untuk istilahnya menanggapi setiap fenomena yang terjadi di sekitarnya, itu tergantung dari levelnya. Jadi mungkin saja saya yang selalu masih terlihat emosional itu karena memang level saya masih rendah. Jadi saya memang perlu latihan lebih banyak lagi untuk menyusun lagi, untuk lebih merumuskan lagi makna-makna apa sih yang terjadi di diri saya gitu. Dan itu sangat penting buat teman-teman juga, terutama yang teman-teman yang merasa tertekan gitu, yang merasa depresi, merasa kok kayaknya gini-gini aja hidup gue gitu kan. Itu bisa lakukan praktik ini praktik yang sederhana sekali. Jadi apa saja lontarkan aja, omongin aja gitu. Ini YouTube sudah ada ini. Jadi YouTube ini bisa jadi ranah privasinya kita, juga bisa jadi ranah yang bisa kita share ke teman-teman umum, teman-teman awam. Jadi ada beberapa netizen juga tahu diri juga lah gitu kan. Kalau yang kita buat ini kan YouTube untuk pribadi gitu loh kan. Anda tuh masuk ke YouTube saya pribadi gitu loh kan. Jadi kalau ada tiba-tiba ada yang sewot, ya mana sih? Lu tuh kayak datang ke rumah orang. Nyuruh orang, lu jangan nyanyi deh. Ya mulut-mulut gue gitu, rumah-rumah gue. Enggak. Apapun yang lu omongin lah, mau kritik, mau komen, mau apa saja, gue terima. Thank you, Brat. Tapi it's fine lah. Jadi saya akan terima itu dengan lapang dada ya teman-teman ya. Mau ngasih apa aja lah, ngasih komen kayak apalagi termasuk ada nih temen ya, saya anggap temen lah karena kan dia udah inget saya ya kan. Kerjaannya nanya, dibilang lalat enggak gitu kan, kaplok aja tuh enggak lah. Saya terima aja, jadi kayak kita meditasi kayak, ya kan, meditasi itu lalat tuh kan. Kakinya kayaknya banyak banget gitu, padahal cuma satu. Kayak gili gitu. Lagi meditasi. Mau dikaplok lucu gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, meditasi itu kita bukan berusaha menjadi batu. Enggak. Meditasi itu kan kita sedang latihan. Jadi kalau memang terasa mengganggu ya
dihalau aja nggak apa-apa, halau sedikit. Dulunya tuh sampai keringetan tuh nggak halau, aduh ada semut gitu lewat. Aduh, ada tiba-tiba kok bisa ada sesuatu gitu di hidung lagi guriuk-guriuk kita. Wah, itu sampai keringetan loh nahannya. Padahal ternyata, nah itu dia kan tadi kan, karena apa ya? Contoh lah kita ngomong di dunia meditasi, dunia mindfulness begitu ya. Nggak bisa sekali jalan itu langsung ketemu solusi, nggak bisa. Jadi ada beberapa orang-orang yang mengeluh tentang apa itu meditasi. Saya juga nggak dapat solusinya, atau juga saya tetap dapat masalah. Men, lu tuh masih hidup. Selama lu masih hidup, masalah tuh akan tetap datang sesuai dengan kapasitasnya kita, bukan? Ya kan? Lu berharap tuh kayak gini loh, meditasi tuh kayak kita mandi, ya kan? Bener tuh, analogiin tuh kayak kita mandi. Lu udah mandi pagi nih, ya kan? Sore hari lu berharap tetap wangi. Ini saya sudah mandi kok tadi pagi, kenapa saya masih bau? Ya, aduh, itu sesuatu yang kalau kita bilang kebiasaan ya. Jadi itu tuh kayak alat, meditasi itu jadi kayak alat untuk mengkondisikan pikiran kita. Jadi seperti kayak kalau kita ingin merestructure lah istilahnya, kalau kita ingin menyusun kembali apa makna-makna yang saya sampaikan tadi di awal, menyampaikan tentang makna tadi ya. Kalau kita ingin menyusun makna-makna, data-data yang telah kita serap melalui media sosial, melalui obrolan-obrolan kita dengan teman-teman kita, melalui obrolan kita dengan keluarga kita, nah kita sedang menyusun makna. Alangkah lebih baiknya kita tidak berada di dalam itu. Kita harus out of the box, kita harus berada di luar sistem pikiran kita. Nah itulah gunanya penggunaan meditasi. Jadi meditasi itu kayak mandi. Jadi kalau kamu mau segar, mandi gitu kan. Ya pasti akan kotor lagi. Pasti kotor lagi. Pak, saya kok selalu meditasi tapi kok pasti emosi lagi? Ya namanya manusia, lu dikasih bekal gitu loh. Dikasih bekal ego, bukan untuk dimusuhi. Bukan untuk ditendang ego itu. Ego itu buat kita pelihara. Itu alat. Ego tuh buat kita tuh harus berdamai gitu. Kita harus terima apa adanya, apa yang kita dapat gitu kan, apa yang sedang lewat di kehidupan kita, apa yang sedang berada di momen kita saat ini dan di sini gitu loh. Jadi memang harus kita mandi tuh ya rutin coy, mana sih lo? Jadi ada yang menganggap metode meditasi itu tidak berlaku, itu fine-fine aja sih. Tapi sambil ya mungkin ada beberapa yang sedang menjual metodenya. Tapi pikir-pikir lihat-lihat lagi, ya sama aja mah, itu cuma dia rubah judulnya. Sudahlah, fine. Itu sah-sah aja, dia kan nyari duit ya kan, fine-fine aja lah itu nyari duit. Nggak apa-apa, salah nggak salah juga. Itu kan sedang nyari, ya kalau orang Bali bilang sedang mempersiapkan payuk jakadnya dia ya kan, periuk nasinya dia lah, itu boleh aja. Cuma ya jangan gitu-gitu banget lah kan, nggak semua netizen tuh tidak sadar gitu kan. Ya, tentunya ada orang-orang yang punya frekuensi yang asik gitu untuk bisa mencari tentang kedamaian, tentang meditasi, tentang mindfulness, tentang kesadaran seutuhnya di momen saat ini kayak gitu-gitu kan. Frekuensinya sudah frekuensi asik. Jadi memang teman-teman tuh saya kagumi ya, teman-teman emang sudah berada di zona itu, berada di frekuensi itu. Dia ngomongin yang tidak sesuai dengan pakem yang dia tahu, dia akan diem kok. Saya aja yang di level lebih rendah ngomongnya bisa begini. Ya itu kayak mandi, beneran kayak mandi. Jadi ya kita akan kotor lagi ya, mandi lagi, keringetan lagi ya, bau lagi ya, mandi lagi gitu kan. Pikiran kacau lagi ya, kondisikan lagi ya, itu lo meditasi ya kan. Asik jadi kan, bukan sekali lu minum langsung jadi gitu. Langsung bersih selamanya gitu. Sudah teman, untuk sohib saya yang merasa tersinggung mungkin ya, jangan tersinggung. Saya juga berpikir begitu awalnya, beneran. Jadi saya sebenarnya sedang mentertawakan masa lalu saya. Sebenarnya ya, kebodohan, kegoblokan yang kita lakukan di masa lalu itu bisa jadi kelucuan di saat ini, karena kesadaran kita tentunya beda. Tapi kalau kita menganggap itu masih serius, hati-hati loh. Coba Anda lebih jujur lagi sama diri Anda, sama diri kita sendiri. Sudah berubah belum kita terhadap diri kita loh? Kita berpacu tuh sama diri kita sendiri. Apakah kita sudah lebih baik dari diri kita yang kemarin? Kalau seandainya belum berubah, men, itu hati-hati, men. Bener, lu coba introspeksi lagi deh. Ya kan, kalau lu masih tersinggung,
pada omongan-omongan yang memang ternyata tuh lebih rendah kesadarannya, jangan tersinggung gitu loh. Coba diintrospeksi lagi, bener tuh. Saya juga terus terang loh emosional orangnya kan, terlihat kan dari cara saya ngomong juga kayak orang mau makan mau makan tempe sebulan habis saja pokoknya dalam sekejap. Tapi ya saya kan juga tahu gitu loh, sadar diri bahwa saya seperti ini ya. Saya berusaha juga untuk mengolah diri saya dengan merumuskan lah itu tadi, merumuskan dengan saya menulis ya, saya ngoceh di sini, dan syukurnya ada teman-teman yang punya frekuensi yang jauh lebih baik dari saya, mau mendengar gitu loh, dan mau memberikan masukan. Terima kasih sekali buat Pak Halim. Situ Pak Halim tuh asik banget tuh. Itu teman yang asik. Oh nih, Dibbo Pak. Thank you banget Pak. Sudah selalu mengingatkan sebagai teman. Oke, kita lanjut lagi ke Gaharu Stick-nya Kalimantan. Masih ya di kemasannya masih yang rapi banget, rapi jali ya, di plastik begini ya. Ini dia mengklaim sudah mengekspor ke berbagai negara ya. Wah, saya akui ini asik nih, udah bikin begini, udah rapi begini, memang cocok ya. Dan memang sudah dikondisikan bagus loh, ini bambunya ini asik banget nih, bagus loh, ini keren loh. Ini teman-teman bisa jadi bahan ininya, bahan apa ya, bahan acuan ya untuk membuat produk yang keren. Nah, kita lihat ya sekarang. Kita coba masukkan ini si Merauke-nya dulu biar tiada dusta di antara kita. Kita tandai dulu ya guys. Tandai dulu M ya, berbeda ya. Oke. Kita lihat dulu yang Merauke. Sorry, kita lihat yang wah, ini bagus nih, ini bagus, dia tidak ada patah-patah ya. Kita lihat ini masukan buat teman-teman pengrajin dupa juga, teman-teman sahabat-sahabat saya juga. Kita mulai melirik yang begini nih, ini keren nih, bener keren banget. Lihat begini, cara bikin juga gampang kan, lebih gampang, bener. Dia ada campuran ini, dia bukan garu. Sebenarnya base-nya sama aja. Cuma memang ini dicampur sedikit ini. Rasanya ada campuran bahan yang lain sehingga dia berbeda. Base-nya sama, ada sepet-sepetnya dikit. Cuma ini jauh lebih, kalau orang istilahnya saya sengek sedikit ya. Jadi lebih asiknya si Merauke. Dan kita tunggu ya, sambil kita ngobrol lagi ya kan. Memang beberapa konsekuensinya kalau kita menggunakan dupa tanpa struktur bambu ya, penguat bambu ini, jadi kita tidak bisa mengatur kelurusannya dengan baik. Ini bisa bengkok-bengkok begini. Kecuali ada teman-teman yang bisa menggunakan cara yang lebih modern lagi, itu ada banyak metode ya. Ya terus terang ya, saya tidak bisa membedakan ya. Hanya perbedaannya sedikit nih, sepertinya ada campurannya lagi sedikit. Cuma base-nya sebenarnya sama base-nya ini, nggak ada bedanya. Ya, mungkin teman-teman ada yang pernah nyoba ini, tulis di kolom komentar ya, siapa tahu ada yang bisa merasakan ininya. Jadi mungkin sayanya kurang begitu jago nih membedakannya. Jadi base-nya sama aja ini, nggak ada bedanya. Cuma memang pas dicium di awal sebelum dibakar itu memang ada perbedaannya rasanya, makanya saya bilang tadi itu sepertinya ada campurannya, ada campuran bahan lain nih. Jadi tidak murni si kayu gaharu. Jadi memang sepertinya dua-duanya ini punya grade yang hampir sama ya. Jadi grade-nya ini memang dibuat dari bahan ampasnya kalau saya lihat ya. Jadi ampasnya memang sudah itu kayu gaharu itu sudah disuling. Minyak yang diambil, minyak dari getahnya itu diambil, terus kemudian ini kan masih ada ampasnya. Nah ampasnya itu yang diolah lagi. Dan saya curiga dengan tingkat kelembutan dari aroma ini dia udah tingkat kedua nih, dia udah sulingan yang kedua gitu loh. Karena memang dia halus ya, halus. Tapi ini kalau kita penggunaan keseharian dengan harga yang segini cuma 55.000 ya kan.
isinya 70 baht. Wah, ini mah murah banget, bener. Ini enak dipakai, ini enak, bener enak. Jadi itu tadi ya, jadi ulasannya kita ngomongin dupa Merauke sudah, Kalimantan sudah, dan memang menurut kesimpulan saya nggak ada beda. Maafkan saya. Kalau mungkin ada teman-teman yang bisa membedakan, tolong kasih tahu kolom komentar. Jadi saya juga sambil belajar, kita sama-sama sambil belajar ya. Jadi apa bedanya? Nah, perbedaannya sedikit sekali ketika saya sih berharap setelah beberapa menit dia terbakar akan ada satu hal yang memang ya benang merah yang bisa membedakan itu, tapi saya tidak melihat itu. Saya justru melihatnya sebelum saya bakar, saya bisa melihat antara perbedaan si Kalimantan dan Merauke. Oke, dan ini ya sebenarnya sih masukan buat teman-teman yang sedang bergerak. Saya sempat sudah lihat di beberapa media sosial teman-teman lokal itu sudah mulai asik ya, kita sudah mulai bisa memperkenalkan aroma Nusantara. Mungkin suatu saat kita bisa bikin lagi tuh festival dupa atau asepan atau apa sajalah aroma Nusantara gitu, kita bikin festivalnya, sehingga apa? Tujuannya kita menambah hasanah kita gitu loh, rame-rame. Kita bikin festival itu rame-rame, yuk. Ini ayo teman-teman yang mendengar, ini bukan perkara kita ngomong masing-masing dari hanya kita ngomong saya, aku, kamu, nggak gitu aja. Kita udah ngomong kita, friend. Kita itu sudah bener-bener apa ya? Istilahnya udah nyatu gitu kita bilang kan, kita udah ngomong Nusantara. Suatu saat nanti aroma Nusantara itu memang bisa dikenal oleh seluruh dunia, kan begitu target kita. Bukan suatu saat lagi saya akan bisa menghabisi saudara-saudara saya sendiri, cuma saya saja yang jualan dupa di lokalan saya. Nggak perlu begitu, udah gak zamannya bos, gila lu. Sampai kapan bisa begitu, ya kan? Yang namanya modal itu kan nggak terbatas. Selama manusia baru itu lahir, ya kan, dia akan tetap bisa terus mencari ya, posisinya, ya kan. Nggak mungkin kita bisa selalu berada terdepan. Jangan nggak, ini bukan kita ngomong mindsetnya 25 atau 30 tahun yang lalu. Siapa yang duluan dia yang selalu terdepan. Enggak, beneran enggak loh. Hati-hati loh. Hati-hati dengan yang namanya apa istilah kerennya? Disruption. Disruption. Hati-hati loh. Zaman tuh cepat sekali berputarnya. Jadi udah jangan pakai metode yang lama untuk mendapatkan hasil yang baru gitu loh. Persis kayak Mbah Albert Einstein bilang kan, Anda melakukan hal yang sama tapi Anda mengharapkan hasil yang berbeda. Itu kegilaan rasanya itu. Ya kan, Mbah Albert Einstein yang ngomong loh, orang jenius loh yang ngomong, ya kan. Oke, saya rasa gitu aja ya, friend. Nah, ini sekali lagi saya kasih apresiasi untuk teman Incense Agarwood. Nah, ini yang ada di Sidoarjo, Jawa Timur. Wah, asik nih. Tapi tetap ya, saya mendapatkan ini, sempat saya kayak untuk dari bentukan diameternya ini ya cukup bisa lah kita kayak nih kayak gini nih. Mungkin teman-teman ada yang tahu nih, Dupo Morning Star ini memang asik nih, ini Nippon Kudo ya. Dia kenapa sih? Nah, itu dia sekarang jadi pertanyaan, kenapa sih mereka bikinnya kecil-kecil, ini bahkan dia bikinnya lebih pendek. Kenapa sih mereka bikinnya pendek-pendek? Nah, ya. Dia rapi. Ya buat pembelajaran aja sih, buat pembelajaran ya. Saya yakin di sini memang masih bikinnya masih manual ya. Jadi sehingga dia bisa berkelok-kelok, dia goyang dangdut gitu sih duponya. Kalau ini kan dia lurus lempang. Dia lempeng sekali ya. Jadi dia lebih rapi, ini pakai mesin dia rapi ya. Mungkin ada temen yang bilang, oh ini kok pakai mesin kok? Ya tetap apa ya istilahnya, ada beberapa tahap yang tidak menggunakan mesin, masih menggunakan manual, sehingga maka dia akan terbentuk seperti ini, bentuknya begitu ya, belok-belok begitu. Ya, mungkin kelihatan nggak teman-teman? Belok-belok, bengkok-bengkok dia kayak goyang dangdut gitu kan. Tapi mungkin ini sengaja kali dibikin goyang dangdut begitu, karena memang untuk menunjukkan inilah seninya. Tapi overall Dupo ini keren, ya kan, keren. Ya mungkin dibikin gini aja lah, nggak usah dibikin bedain, nggak usah dibedakan, ditulis aja begini Negaro Stick gitu. Ya sudah, cukup keren. Ya walaupun ya, karena memang aromanya masih sama. Cobalah kita luaskan sedikit lah kesadaran kita ya. Intinya saya tidak ada intensi untuk menghina siapapun, enggak. Ya sama-sama lah, saya juga memang pernah mengalami hal-hal yang sebelumnya saya sampaikan tadi. Jadi itu sebagai buah pembelajaran aja sih kalau buat saya, tidak ada kaitan dengan unsur hinaan apapun, enggak.
meremehkan, enggak. Saya juga berada di situ, gitu. Saya juga berada di titik itu, makanya saya berani bicara. Dan termasuk yang omongan-omongan yang cukup itu sebenarnya omongannya sensitif ya, kita ngomong ada kaitan dengan keyakinan agama lain. Terus terang saya tidak ada usaha saya untuk mengerdilkan agama lain, kok nggak ada. Kebetulan aja saya dapat komen yang juga saya juga kaget kok disamakan saya dengan omongan saya ini dengan dakwah, padahal kan itu hal yang berbeda. Kita punya ranah yang berbeda kok. Itu aja saya bikin disclaimer ya. Saya bikin disclaimer seperti itu sehingga nanti tidak diperpanjang gitu. Karena saya pernah mengalami hal yang saya nggak ada maksud begitu. Beneran saya nggak ada maksud begitu. Jadi jadinya orang akan memperpanjang. Karena memang kita punya situasi hati yang cukup berbeda. Situasi kehidupan yang juga cukup berbeda. Saya memaklumi itu. Jadi ada teman-teman yang memang cukup pendek sumbunya. Itu saya maklumi. Wajar. Mungkin ada yang tersinggung, itu wajar. Tapi intinya saya disclaimer. Tidak ada niat apapun untuk mengecilkan siapapun. Omongan saya ini murni hiburan mungkin bisa dibilang, atau ajang diskusi, open diskusi ya. Oke, ada yang temennya mau membuka diri gitu untuk kita diskusi, itu akan jauh akan lebih baik. Oke, saya rasa begitu teman-teman. Saya masih perlu komen, kritik, atau ya luapan curahan hati juga boleh. Ayo sini, yang kurang perhatian boleh sini datang. Komen-komen yang asik-asik juga boleh, yang nggak asik juga nggak apa-apa gitu kan. Saya akan terima. Kita sama-sama saling belajar kok ya. Boleh kok, bisa DM juga, bisa kasih tahu saya itu kayaknya terlalu menyinggung perasaan saya. Oh ya, saya minta maaf. Bener-bener saya minta maaf. Saya tidak ada maksud apa-apa. Oke? Well guys, itu aja. Saya Inyoman Mahabudi. Tetap!